Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya semuanya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa semua, mudah-mudahan rahmat selalu dilimpahkan kepada kita semua, termasuk Anda, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, Baukit ingin sedikit menyampaikan unek-unek terhadap kasus yang baru saja terjadi, yaitu persekusi seorang kiai di Purworejo, Kiai Zainal Abidin Al-Hafidz, yang diturunkan dari panggung dalam sebuah acara Purworejo bersolawat, tepatnya dari Kutoarjo. Pada saat itu panitia mengundang grup solawat nanggap solawat. Kalau saya bilang nanggap, kalau dibilang dakwah, saya kurang srek, karena tidak lebih itu hanya sebuah konser yang mencari bayaran. Sehingga karena takut ladang bisnis konser solawatnya berkurang dengan adanya diskursus nasab dan adanya semakin banyak warga yang tidak percaya dengan omong-omong mereka tentang penisbatan nasab para habib sebagai dzurriyyah Rasul yang sekarang sudah kebongkar dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga rakyat tersadarkan. Mereka khawatir akan hal itu kehilangan mata pencahariannya sebagai sebuah grup konser solawat, yaitu konser solawat Az-Zahir. Sebenarnya kalau sebuah persaingan dengan persaingan yang baik, yang sehat dari sebuah grup bisnis konser, itu hal wajar. Tapi yang tidak wajar itu adalah cara mereka dalam bersaing sampai melakukan persekusi dan melakukan sesuatu yang sangat-sangat menusuk hati dan perasaan seluruh warga Nahdien di Indonesia, yaitu dengan merendahkan martabat Kiai Nusantara, merendahkan martabat Kiai NU. Kita tahu bahwa Kiai Zainal Abidin Al-Hafidz itu adalah salah satu mutasyar FWC-NU Kutoarjo. Dia berani melakukan itu. Dia berani ngelamak dengan mengancam apabila Kiai Haji Zainal Abidin tetap di panggung, maka Habib Zainal Az-Zahir yang notabene adalah keluarga LBY, pendeta durnanya Indonesia, maka Habib penyanyi konser itu tidak akan naik ke panggung. Dan akhirnya seperti biasa akhlak-akhlak Kiai Nusantara yang sesungguhnya, beliau lebih mengalah untuk turun panggung. Inilah Kiai Nusantara. Kebanyakan daripada Kiai Nusantara itu
akeh ewuh perkewuhnya, sehingga beliau dengan akhlak dan etika yang tinggi beliau turun panggung. Tapi kita sebagai warga Nahdien Nusantara, apakah kita rela kiai kita diperlakukan seperti itu? Saya sendiri sebagai salah satu komunitas Laskar Mataram tidak akan terima hal itu dilakukan oleh klan, oleh bangsa lain yang notabene dia numpang hadir di Nusantara mencari makan, tapi dengan perilaku yang pongah yang menyingkirkan kiai-kiai Nusantara, ngelamak, merendahkan kiai Nusantara kepada titik nadir harga diri yang sangat rendah. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama seharusnya segera bergerak, dan jangan salahkan apabila warga Nahdlatul Ulama Nusantara akan mereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Habib Topolowi, turunan pendeta Dorna yang mengaku sebagai orang Thariqah, tapi kelakuannya tidak mencerminkan sebagai orang yang tiap hari bergumul dengan hati dan rasa, noto diri, meneping hati, meneping rasa, tapi kelakuannya benar-benar seperti Dorna, licik. Maka kami mohon kepada teman-teman semua anggota Laskar Mataram untuk bergerak, merapatkan barisan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman PWI Laskar Sabilillah di Purworejo. Kami menyatakan sikap menolak perlakuan yang merendahkan diri martabat kiai-kiai Nusantara. Dan apabila ini terjadi lagi, maka jangan salahkan kami apabila kami bergerak menurut aturan kami. Orang Jawa itu berarti cacing tidak kloget-kloget, ia berontak dan akan membelas perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang merendahkan martabat kiai-kiai Nusantara. Wahai Banser, wahai Ansor, wahai warga Nahdlatul Ulama, apakah Anda rela kiai Anda direndahkan seperti itu oleh klan yang kalian para muhibin masih memuja-mujanya, orang-orang yang ternyata sudah terbukti merendahkan martabat kiai-kiai Nusantara dan membelokkan sejarah Nusantara, dan ingin menggeser amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama dengan amaliyah-amaliyah mereka yang merupakan sarana sihir bagi mereka untuk menguasai hati-hati dan perasaan warga Nahdlatul Ulama. Kami anjurkan semua kepada rekan-rekan Nahdien untuk meninggalkan amaliyah dan bergeser kembali kepada amaliyah Nahdlatul Ulama yang asli. Tinggalkanlah amaliyah-amaliyah yang berasal dari Alawin yang selama ini merangsek menggeser amaliyah Nahdlatul Ulama yang asli. Sholawat dikuasai oleh Simtuduror, dan ini adalah sihir mereka. Zikir istighosah, zikir tahlil dikuasai oleh rotib al-atos, rotib al-adab, dan lain sebagainya. Hijib juga dikuasai oleh mereka. Maka kami serukan kepada teman-teman semua, kembalilah kepada jati diri amaliyah Nahdlatul Ulama, yaitu dengan yasin, tahlil, zikir, berjanjian, tiba, dan lain sebagainya. Tidak kurang amalan-amalan untuk menata hati kita dari kiai-kiai kita yang diajarkan di pondok-pondok pesantren untuk membekali dan membentengi diri sebagai warga Nahdien. Tapi kenapa kalian rela, wahai pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan, kalian diam? Amaliyah-amaliyah asli orang Nahdlatul Ulama digeser oleh mereka
Dan amaliyah-amaliyah itu merupakan sarana untuk memasukkan sihir mereka. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan peristiwa yang ada di Kutoarjo, Purworejo, mari kita bangkit bersama. Kita lawan arogansi mereka. Kami serukan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kami dalam seperjuangan, bersikaplah tegas dalam hal ini. Selama kita masih selalu mengalah dan mengalah, maka mereka akan semakin melonjak, menginjak kepala kita. Sekali lagi, saya Mbah Ukit dari Kesepuan Komunitas Laskar Mataram Raya menyerukan, apabila Anda tidak berhenti melakukan persekusi, maka jangan kaget kalau kami nanti melakukan apa-apa yang akan membelalakkan mata Anda. Oleh karena itu, sekali lagi kami serukan kepada teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan semua yang bergerak di bidang kelaskaran, mari kita benar-benar melindungi kiai kita. Kita siap fight untuk itu. Jangan menjadi warga yang pengecut untuk Nusantara kita, untuk marwah besar Nahdlatul Ulama, dengan menjaga marwah kiai-kiai kita. Jangan sampai kiai-kiai kita direndahkan oleh mereka, kita hanya diam saja. Bergeraklah, bergeraklah. Seperti slogan yang pernah kita gaungkan waktu itu, ir orang minggir, tabrak. Geram rasanya. Yang dikata negara ini bukan negara hukum, sudah saya labrak, habisi mereka. Tapi karena kita negara hukum, kita sebagai warga negara, maka kita taat dengan peraturan hukum yang ada di Nusantara. Maka bagi teman-teman semua, kalau kita bergerak, ingatlah jangan sampai kita melanggar hukum, kecuali dalam situasi yang kredit, perang hampir awur-awur, mau tidak mau kita akan membela diri kita. Jangan ada rasa takut untuk Nusantara kita. Jangan ada rasa takut untuk Nahdlatul Ulama. Jangan ada rasa takut terhadap perjuangan kita yang kita yakini. Apa yang kita lakukan adalah membela kebenaran, menegakkan marwah suci Rasulullah, menegakkan marwah Nahdlatul Ulama, menegakkan marwah Nusantara yang mereka opok-opok, yang mereka rendahkan kaum Tobolowi. Sekali lagi, wahai Al-Zahir, wahai Habib Zainal, kalau Anda ingin baik-baik saja, jangan main persekusi. Kalau memang Anda mau main persekusi, kita bikin ajang tempur. Kirimkan pasukanmu, dan kami akan menyiapkan pasukan. Kita siapkan medan laga untuk pertempuran antara Anda dan saya. Tidak ada gentar saya. Hati saya mendidih melihat kiai-kiai dipersekusi. Sayang rasanya saya ingin terjun lagi ke lapangan, seperti saat di Pemalang, seperti saat di Bekasi, seperti saat-saat yang lain. Saya terjun langsung ke lapangan. Tapi sekarang saya serukan dari tempat ini pada teman-teman semua, jangan takut. Harusnya ada sahabat-sahabat, pejuang-pejuang yang muda, yang lebih mempunyai daya dobrak yang tinggi, yang lebih dekat dengan peristiwa. Maka jangan ada rasa takut. Lindungilah kiai Anda. Dan saya juga salut kepada sahabat saya, Kiai Mubarok. Beliau telah responsif dengan cepat untuk menyerukan kepada anggotanya untuk segera menanggapi hal ini, peristiwa yang terjadi di Kutoarjo, Purworejo. Mari kita dengarkan apa yang menjadi instruksi Ketua Pusat sekaligus Ketua
Jawa Tengah, PBILS. Beliau sangat berani, beliau sangat tegas. Maka Anda semua sebagai anggotanya harusnya lebih tegas dari semua itu. Sekali lagi, jangan ada rasa takut. Tapi ingat, negara kita negara hukum. Jagalah koridor hukum. Kecuali dalam suasana yang kredit, mau tidak mau, saat kita perang api awur-awur, yang ada adalah kita membela diri, menghancurkan musuh-musuh kita. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Kiai Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya Mubarok, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya menginstruksikan kepada pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Purworejo untuk mengawal atas kasus yang menimpa kiai kita, kiai sepuh kita, Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai Nusantara, yaitu Kiai Haji Zainal Abidin Al-Hafid. Pada tanggal 4 Juli 2025 tepatnya di MBCNU Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo ada sebuah kegiatan yang diberi nama Kutoarjo Berselawat, di mana kegiatan tersebut mengundang grup sholawat Az-Zahir dari Pekalongan. Nah, pada kegiatan tersebut panitia mengundang salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Zainal Abidin Al-Hafid, karena beliau adalah sebagai seorang kiai juga sekaligus sebagai mustasar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Beliau mendapat undangan faid sehingga beliau duduk di atas panggung bersama undangan VIP lainnya. Namun sebelum acara dimulai, ada seorang Habib memaksa turun beliau Kiai Haji Zainal Abidin Al-Hafid dari panggung dan mengancam Habib tersebut, kalau Kiai Zainal Abidin Al-Hafid tidak turun dari panggung, maka para Habiblah yang akan turun dari panggung. Karena beliau adalah seorang kiai, tentunya dia turun dari panggung karena dipaksa seperti itu. Apakah kita akan terus diam seperti ini ketika melihat, mendengar kiai kita dipersekusi seperti itu? Kiai Zainal Abidin Al-Hafid itu seorang kiai, seorang hafal Quran, santri, dan pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau sebagai mustasar MBCNU Kecamatan Kutoarjo. Apakah kita akan diam? Tentunya sebagai orang waras tidak akan diam, akan marah, akan tersinggung. Oleh karena itu, saya memerintahkan kepada pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia untuk terus mengawal kasus yang menimpa kiai kita, Kiai Haji Zainal Abidin Al-Hafid, untuk diproses secara hukum. Kami juga untuk koordinasi dengan elemen-elemen lain, dengan warga Nahdien di Purworejo, dengan para elemen-elemen organisasi yang lain, untuk bersama-sama membela, melakukan gerakan pembelaan, solidaritas kepada Kiai Zainal Abidin yang diperlakukan tidak senonoh dan tidak wajar oleh oknum habaib. Usut sampai tuntas. Wahai saudara-saudaraku, apakah kita akan menerima perlakuan Habib terhadap kiai kita? Wahai para santri-santri, wahai para kiai-kiai, wahai para hufat-hufat, apakah rela kita ketika melihat kiai kita diperlakukan seperti itu, dipaksa turun dari panggung oleh Habib? Mari kita bergerak, solidaritas kepada kiai kita, menjaga kehormatan kiai kita. Wahai para pengurus NU, bukalah hatimu, bukalah matamu. Perilaku Habib bukannya semakin
memperbaiki sikapnya, tapi semakin kurang ajar kepada kiai-kiai NU. Oleh karena itu kita harus bergerak, melakukan solidaritas kepada Kiai Nusantara, khususnya Kiai Zainal Abidin Al-Hafidh yang baru saja dipersekusi oleh Habib pada tanggal 4 Juli 2025 di Kutoarjo. Mohon untuk pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Purworejo untuk mengawal kasus ini sampai selesai, usut sampai tuntas. Koordinasikan dengan elemen-elemen lain, kawal terus, dan jangan lagi undang Habib dalam acara apapun, karena Habib semakin melunjak, semakin kurang ajar, semakin sombong, dan semakin congkak kepada kiai-kiai kita Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.